tentang kegiatan kita di sore hari ini. Kita mau merumput di sini, sahabat. Ini merumput dalam parit kita supaya rumputnya tidak basah. Kita merumput di sini, sahabat ya. Nah, inilah salah satu kegiatan saya di sore hari, karena saya juga bukan hanya petani, tapi saya juga bisnismen atau pedagang. Jadi saya kalau di pasar di pagi hari saya biasanya ke pasar cari duit cash, dan kalau saya di sore hari yaitu cara saya untuk membangun aset melalui pertanian dan peternakan. Dan hari ini yang saya tekuni peternakannya adalah peternakan domba dan peternakan ayam. Dan Anda bisa lihat dari ada peternakan domba dan ada peternakan ayam. Namun akhir-akhir ini lebih banyak peternakan ayam, karena ayamnya lagi cukup sangat pesat perkembangannya. Jadi hanya dari 2 ekor, kurang lebih anggap aja lah 2 ekor hari itu. Bahkan ayam tetangga yang saya di sini nyebrang ke tempat saya pelihara dan berkembang. Dan hari ini mungkin kurang lebih 200 ekor insya Allah. Dan terus kita akan kembangkan. Nah, itulah cara saya untuk usaha. Jadi walaupun saya dari cukup lama merantau sejak tahun 90 sampai hari ini, karena saya adalah perantau di daerah ini, boleh katakan demikian, tapi namun ketemu istri di daerah Kalimantan, tepatnya di Palaran. Jadi saya merantau ke sini sejak tahun 90, merantau tanpa tujuan. Artinya merantau dari berangkat dari rumah meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas. Itulah kenikmatan saya merantau. Jadi tidak seperti kebanyakan orang merantau itu ada tempat tujuan di mana nanti akan menginap atau tinggal dengan siapa. Jadi saya hanya merantau saja dengan motivasi yang saya punya, dengan keyakinan, dengan skill olahraga saja yang saya bawa, bahwa saya pasti akan menemukan teman di satu daerah. Jadi saya merantau ke Kalimantan dengan bekal hanya olahragawan pada saat itu. Jadi lagi masih kuatnya, karena waktu di kampung pada saat itu saya sempat juga masih bahkan bisa sudah masuk pemain tingkat kabupaten pada saat itu. Artinya tingkat kabupaten yang dirayakan beberapa kecamatan, dan biasanya dari beberapa kecamatan dikumpulkan menjadi satu untuk masuk ke wilayah yang lebih ini. Saya dulu sudah seperti itu. Dan kemudian saya bertani seperti ini. Ini salah satu untuk cara untuk bisa mampu menyekolahkan anak saya. Jadi saya mayoritas penghasilan yang saya dari peternakan ini, nah itu salah satu untuk solusi untuk pembiayaan pendidikan. Jadi termasuk peternakan domba dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kesulitan dana untuk biaya pendidikan anak saya, ya dombanya itu yang kita jual untuk pembiayaan pendidikan. Dan hari ini ayam yang banyak, Anda bisa lihat di video saya. Jadi seperti inilah kegiatan saya, sahabat ya. Jadi saya juga selalu berusaha ingin berbagi sekecil apapun itu yang saya bagi, dengan harapan semoga bermanfaat. Jadi saya selalu berbagi dengan apa yang saya minatin dan apa yang kira-kira merasa saya manfaat, dan semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Jadi sering saya bagi seperti itu, sahabat. Walaupun memang kadang-kadang juga kalau capek sudah untuk menarasikan seperti ini, saya tidak ada bahan yang lain ya. Kadang-kadang saya isi musik saja dengan video-video pendek, tapi tentu dengan kegiatan-kegiatan saya. Tapi ini saya isi dengan narasi sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada yang bisa nyangkut di kepala Anda atau nyangkut di pikiran Anda, bahwa apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang barangkali ada manfaatnya. Harapannya saya seperti itu. Nah, ini kita mau merumput, sahabat ya. Cukup subur ini rumputnya di atas ini, sungai. Ini rumput ini perlu saya kasih tahu juga untuk teman-teman, bahwa rumput ini adalah rumput yang paling disukai peternak, ternak khususnya pemakan rumput. Seluruhnya baik domba, kambing, sapi dan kerbau, ini rumput yang paling luar biasa ini. Rumputnya ini kalau di kampung saya namanya mementa. Nah, ini khususnya di daerah saya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu.
Ini namanya mementa. Tapi ternyata di sini pun juga hampir mirip namanya. Kalau di sini namanya kolomento. Jadi kolomento dengan mementa hampir sama. Cuma A di Jawa dibaca dengan O, ya kan, kolomento. Padahal tulisannya mungkin kalamentah juga. Ya kan, kalau di sini mementa bahasa saya. Nggak tahu kalau tempat Bugis yang lain, karena kebetulan di Sulawesi itu banyak Bugis ya, Bat ya. Jadi bukan hanya satu Bugis. Walaupun biasanya dinyatakan Bugis secara keseluruhan, tapi walaupun kalau sudah di sana berbeda-beda. Jadi ada suku Toraja, ada suku Luwu, ada suku Entreka, ada suku Pinrang, dan ada suku Bugis, ada suku Pone, dan ada Makassar. Begitulah suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi banyak suku-suku di sana, sahabat ya. Nah, salah satu suku saya itu suku Luwu. Jadi Luwu orang lebih kenalnya Luwu, dan biasanya kalau keluar daerah orang menyebutnya orang Palopo. Ya, jadi saya ini orang Palopo. Ceritanya seperti itu, sahabat. Oke, sahabat, tidak berpanjang lebar, kita merumput sedikit sebagai tambahan memang kegiatan ini. Tapi memang saya awali dengan narasi tadi ini sekedar untuk menambahkan satu narasi dengan tambah kegiatan merumput. Oke, sahabat. Ini rumputnya masih pendek sekali, segar ini, masih pendek. Seperti inilah kegiatan saya, sahabat ya. Jadi kita nih walaupun nampak kelihatan kegiatan seperti ini, mungkin dengan pakaian begini mungkin saja kita dianggap juga orang yang menjadi tanggungan pemerintah. Alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang menjadi yang dibantu pemerintah. Alhamdulillah anak sekolah sudah 3 mau selesai dengan semuanya hidup dengan mandiri. Kira-kira seperti itu, sahabat ya. Jadi ya memang kalau penampilan ya boleh dikatakan ya bisa saja orang menduga kita orang yang susah. Tapi bukan juga berarti saya orang senang atau orang yang mampu. Bahkan dalam pembiayaan pendidikan saya cukup terseok-seok juga, sahabat ya. Artinya cukup mengalami kendala kesulitan juga pembiayaan. Tapi walaupun dalam kesulitan itu selalu teratasi dengan cara tadi ini dan investasi. Jadi kalau saya itu berusaha sering memakai istilah-istilah yang kebanyakan mungkin pengusaha atau orang-orang yang inilah istilah bahasa investasi, membangun aset, bagaimana uang bekerja untuk kita. Ya, itu yang sering saya benar-benar saya tanamkan di dalam pikiran saya. Jadi bagaimana cara untuk membangun aset, bagaimana saya uang itu bekerja untuk saya. Nah, kan itu investasi, istilah bahasa investasi. Jadi bukan kita yang bekerja mati-matian, tapi ada uang yang bekerja untuk kita. Nah, itu sering saya gunakan di sahabat ya. Termasuk saya punya tanah, alhamdulillah tanah saya ke belakang sana, naik ke atas gunung. Nah, cukup banyak. Ya salah satu juga itu solusi untuk biasa membantu pembiayaan atau dalam kesulitan-kesulitan finansial lainnya. Oke sahabat, kita lanjut, kita selingi. Nah, ini dalam sekali sahabat ya. Ini sudah mulai masuk. Kita ini dalam. Ini nanti celananya ini tenggelam ini.
Tapi barangkali perlu juga sahabat ketahui tentang saya pribadi saya. Saya ini sudah berkali-kali jatuh bangun sahabat ya. Tapi alhamdulillah dari kejatuhan saya selalu bangkit kembali. Walaupun kejatuhan itu mayoritas ya, dari kejatuhan itu lebih banyak saya jatuh karena situasi keadaan yang secara menyeluruh bahkan secara nasional. Saya pernah bangkrut di tahun 1997, 97 itu krisis moneter. Barangkali kalau umur orang yang seumur dengan saya atau mungkin di bawah saya sedikit pasti mengerti tentang krisis moneter pada saat itu. Yang kenaikan harga bisa sampai berapa kali, bahkan 1000 kali lipat ya barangkali ya. Karena 2000 ya ribuan dolar lah, ribuan kali lipat. Jadi contohnya seperti ini. Waktu itu dolar hanya 2.500. Bisa mencapai 20.000 dolar pada saat itu. Luar biasanya. Nah, di situ banyak sekali perusahaan bangkrut, banyak juga bank, bahkan bank itu bisa hidup kembali setelah merger. Setelah digabungkan dari beberapa bank menjadi satu. Karena semuanya pada saat itu luar biasa. Dan saya juga salah satu korban krisis moneter itu. Kebetulan usaha yang saya tekuni pada saat itu ada kaitan, ada permainan spekulasi dari nilai harga barang. Barangkali saya tawarkan harga barang cuma sekian, tapi faktanya setelah disepakati harga itu, tapi ternyata ada kenaikan harga yang melambung. Dan namun harus tetap saya bayar. Nah, disitulah kebangkrutan pertama. Dan kemudian sedikit saya cerita, karena ini kita memang membuat konten edukasi. Rumput ini adalah bagian daripada secara mengedukasi bahwa inilah kegiatan saya. Dan kemudian setelah itu saya berpindah satu daerah. Tidak terlalu lama antara krisis moneter dengan yang kedua, jatuh kedua itu. Saya merangkat ke satu daerah karena di daerah ini sudah saya mengalami kesulitan karena pada saat itu tentu namanya orang jatuh tentu ada utang piutang, dan piutang sulit ditagih dan utang tetap harus ditagih dan orang mendesak dengan kita. Maka pada saat itu saya hijrah ke satu daerah lain, hijrah ke daerah Sampit. Pasti Anda pernah tahu tentang kerusuhan Sampit. Jadi saya berangkat ke Sampit pada saat itu dengan membawa bekal hanya 200.000 modal. Saya termasuk ongkos perjalanan. Dengan modal saya nanti akan usaha di sana. Dari 200.000 itu sahabat ya. Ketika saya berangkat dari sini waktu itu masih ongkos belum mencapai ratusan ribu dari Samarinda sampai Sampit. Jadi sampai di sana dari uang tadi 200.000 saja sampai di sana. Sampai pada hari itu juga saya datang langsung saya belanja jam tangan. Jadi saya belanja jam tangan sebagai modal usaha, sebagai barang untuk saya bisa menghasilkan sesuatu dengan cara jualan door to door. Dari saya sampai di sana saya beli jam tangan. Bahkan kalau tidak salah cuma satu saja jam tangan pada saat saya beli. Jadi di baratnya saya beli dari tempat ini. Kemudian saya melakukan perjalanan sedikit agak lebih jauh dari tempat saya beli, baru saya tawarkan produk itu. Saya jualan produk itu begitu laku, balik lagi saya berkali-kali, berapa kali dalam satu hari. Itu artinya sudah dalam perjalanan berapa kali, sudah berarti sudah tambah barangnya. Artinya tidak satu lagi, sudah bisa menjadi dua. Dan seterusnya itu saya lakukan sahabat. Nah ini barangkali bisa menjadi edukasi untuk sahabat ya. Coba direnungkan, dipikirkan bahwa berusaha itu tidak harus butuh modal. Yang penting punya kecerdasan dan keinginan dan kemauan. Itu yang lebih penting. Untuk apa punya barang banyak tapi kalau tidak ada kemauan untuk menawarkan. Walaupun cuma satu, kalau kita punya kemampuan dan punya keinginan yang kuat, satu pun bisa. Dengan kita keliling menawarkan, dengan mengatakan sisa satu barangnya bu, ini saya jual murah aja karena tinggal satu. Ini saya kasih aja harga murah bu. Padahal memang cuma satu. Nah itulah triknya. Jadi itu yang saya lakukan terus menerus sampai saya bisa banyak dan kemudian saya memiliki anak buah. Jadi dalam perjalanan sesudah banyak jam tangan saya memiliki anak buah lagi.
dengan asumsi bahwa kalau saya menjual sendiri terbatas kemampuan saya, maka saya membagi modal ini untuk kepada orang lain untuk bisa membantu memasarkan. Tapi tentu ada risikonya, sahabat. Jadi pada saat itu saya sudah banyak barang, kembali lagi bisa jadi sedikit lagi karena banyak yang nyangkut, banyak anak buah yang nggak jalan, banyak anak buah mucil. Nah gitu. Jadi resiko-risikonya tentu ada. Tapi tentu kalau kita mau memperbesar, tentu harus memperbesar jaringan networknya itu tadi. Tapi network itu kadang-kadang kita memang agak sedikit kesulitan bagaimana untuk bisa mendapatkan orang yang bisa kita percaya dan memang benar-benar orang itu mau bekerja. Karena banyak juga orang itu hanya mengambil kesempatan saat, tidak berpikir bahwa ini adalah satu kesempatan. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak mau dimodali orang, tapi modal hanya dari satu barang tadi. Nah, selalu yang begitu. Oke sahabat, kita lanjut lagi untuk selingannya daripada kegiatan ini. Kita mencari narasi apa yang kita bisa sampaikan nanti. Dalam sekali sahabatnya. Nah, ini ada selang air saya di sini sahabat ya, karena saya masih menggunakan air sungai. Jadi sambil dari sini kita tarik. Dalamnya sahabat ya, seperti inilah. Nah kemudian saya tuh banyak tanaman ini sahabat ya. Kemarin saya membuat bibit tanaman bahkan kuat. Jadi kalau saya bicara dengan jadi selanjutnya yaitu saya punya tanaman bunga. Jadi waktu saya banyak sekali panjang, tapi sekarang ini tinggal sedikit. Yang masih bertahan adalah ada nih. Tetap saya pelihara semampu sebisa mungkin. Jadi sering saya mengedukasi tentang tanaman ini. Satu tanaman sahabat ya, kalau kita paham dan kita mengerti, satu produk tanaman itu bisa menjadi banyak, bisa jadi ribuan dengan kita menggunakan terus-menerus. Jadi cara saya begitu. Tanaman baik, bibit buah juga begitu. Saya stek tanaman buah dengan asumsi satu barang itu satu tanaman. Satu tanaman itu waktu kita bibitkan, taruhlah umpamanya kita ambil yang paling sederhana mangga. Mangga itu kita ambil bibit yang limbah saja di pasar. Ini kemana-mana ya sahabat ya, tapi nggak apa-apa, ini semuanya edukasi untuk Anda. Limbah dari pasar, biji mangga yang kita ambil dari pasar kita semai. Kemudian tumbuh sudah mulai besar, baru kita sambung dengan bibit mangga yang bagus. Seperti cokonan, okyong, kemudian mangga gajah, atau mangga yang lain.
itu waktu saat kita baru sambung mulai hidup itu sudah bisa kita jual 15.000. Siapa yang ngasih uang 15.000 dari satu barang limbah tadi? Hanya barang limbah dari pasar. Kemudian kalau kita pelihara, dibesarkan sampai besar. Apalagi kalau sudah kita kasih polybag yang besar, yang mungkin polybagnya 60, kemudian besar sudah, bahkan bisa sudah berbunga, ya bisa saja harganya 500.000. Itu satu pohon, sahabatnya. Nah, luar biasa. Kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah tidak pernah akan kehabisan tidak akan pernah mengeluh tidak punya lapangan kerja. Untuk pribadi, kalau saya sering mengeluh lapangan kerja tidak ada, karena pengaruh juga kepada bisnis kita. Karena tentu kalau kita punya produk tapi tidak ada yang beli karena tidak ada lapangan kerjaan, ya juga ya susah juga, karena kita butuh untuk kita produksi, oke, tapi untuk yang beli tidak ada karena tidak ada yang gaji. Jadi tetap kita tuntut pemerintah itu membuat lapangan kerja, ya kan? Jadi harusnya pemerintah itu berpikir bagaimana masyarakat itu bekerja semua supaya ada perputaran ekonomi, ya kan? Walaupun pemerintah bantu rakyatnya, kalau dia punya duit sampai ya nggak jalan ekonomi. Apalagi kalau pemerintahnya sendiri monopoli lagi, seperti dia bantu dengan uang, kemudian pembelanjaannya dia juga yang ambil, ya seperti istilah bahasa yang saya lihat itu ada namanya warung elektronik, itu kan monopoli namanya. Itu kalau menurut saya itu salah satu pembodohan itu. Rakyatnya dibantu dengan modal, kemudian kamu tidak bisa loh, duitku kasih kamu sekian, tapi duitmu tidak bisa cair kalau kamu tidak belanjakan di warung saya. Nah itu kan, itu yang terjadi sahabat ya. Oke, lanjut gitu. Jadi kita lompat-lompat aja nih ya, narasinya lompat-lompat gitu. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini lengket sahabat nih, sepatunya ini bisa, nah dalam sahabat, kayak lengket bisa kayak meluk misam.
Ya, seperti inilah sobat. Ini kita sedikit lagi nih, kita ambil ini supaya penuh ini. Oke sahabat, barangkali ini saja video kita kali ini. Mungkin saya kira agak cukup panjang karena narasinya cukup banyak dan bahkan pindah-pindah temanya beberapa kali, melompat dari tema satu ke tema yang lainnya. Kita gabungkan, kombinasikan sebagai informasi saja dari saya pribadi yang merupakan kegiatan sehari-hari dan cara saya untuk usaha tanpa harus bekerja dengan orang lain, tanpa diperintah orang lain. Namun ini menurut saya adalah satu cara kerja yang cerdas. Dengan bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari uang, tapi bagaimana membangun aset. Jadi kita walaupun hari ini nggak dapat duitnya, tapi aset kita itu akan bertambah terus-menerus. Jadi aset itulah yang akan bekerja untuk kita. Ya itulah tadi yang saya katakan di awal, bahwa bagaimana uang bekerja untuk kita. Nah itulah cara. Ini kita kombinasikan antara kegiatan menggunakan tenaga kita dengan uang kita. Tentu tenaga yang ini kemudian kita combine atau kombinasikan dengan uang kita, kegiatannya akan lebih menghasilkan yang lebih banyak. Jadi di sini bukan hanya